Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang mengapa startup kelapa bisa gagal. Nah, jadi startup kelapa itu merupakan sebuah marketplace kerajinan tangan Indonesia yang memiliki misi yang kuat, kemudian juga meraih beberapa penghargaan, namun sayangnya setelah kurang lebih 4 tahun beroperasi, akhirnya kelapa memutuskan untuk menghentikan layanannya. Nah, apa kira-kira penyebab dan alasan di balik kelapa memutuskan hal tersebut? Jadi pada video kali ini kita akan membahasnya. Ada 7 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang kelapa. Jadi, kelapa merupakan marketplace khusus produk kerajinan tangan Indonesia yang didirikan tahun 2015 oleh Berry Fajarai dan Franciscus Saverius. Nah, siapa sih sosok Berry Fajarai ini? Jadi, sosok Berry Fajarai ini merupakan pengusaha Indonesia yang memiliki visi untuk memberdayakan pengrajin lokal Indonesia melalui platform digital yang dapat mempertemukan mereka dengan pembeli tanpa perantara. Sementara rekannya yaitu Franciscus Saverius merupakan engineer yang pernah bekerja di perusahaan teknologi besar seperti Google sebelum kembali ke Indonesia untuk mengembangkan dan memperbesar startup kelapa bersama dengan Berry. Nah, kapan sih kelapa ini resmi diluncurkan? Jadi kelapa ini resmi diluncurkan pada 1 November 2015 sebagai marketplace yang khusus menampilkan produk-produk handmade atau kerajinan tangan. Tujuan dari dibentuknya kelapa ini adalah yang pertama untuk memberdayakan pengrajin lokal melalui pemasaran digital, kemudian yang kedua meningkatkan daya saing produk kerajinan tangan di pasar nasional maupun internasional, kemudian yang ketiga membuka akses pasar luas bagi UMKM yang selama ini sulit mendapatkan kanal pemasaran yang efektif. Jadi itulah tujuan utama dari didirikannya kelapa. Kemudian selanjutnya yaitu model bisnis yang digunakan oleh kelapa. Jadi model bisnis kelapa ini adalah marketplace digital, yaitu sebuah platform yang menjadi perantara antara penjual atau pengrajin lokal dengan pembeli. Nah, pendapatan utamanya itu berasal dari komisi transaksi penjualan dan kerjasama pengembangan produk maupun promosi. Adapun beberapa ciri model bisnis dari kelapa antara lain yang pertama yaitu produk yang dijual dipilih secara ketat untuk menjaga kualitasnya. Kemudian yang kedua, fokus pada produk handmade atau kerajinan tangan, bukan produk produksi massal. Kemudian yang ketiga, pendekatan pemasaran digital untuk memperkuat jaringan penjual dan pembeli. Nah, di sisi lain, meski demikian, model ini memiliki beberapa kelemahan struktural, di antaranya yang pertama yaitu target pasar yang relatif sempit karena produk kerajinan tangan seringkali dianggap premium dan bukan kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, volume transaksinya rendah karena konsumen cenderung membeli kebutuhan sehari-hari di marketplace besar yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada pemasaran digital intensif yang membutuhkan biaya tinggi untuk menarik pengguna aktif. Jadi walaupun pendekatan ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, seperti menghubungkan pengrajin UMKM dengan pasar digital, akan tetapi kalau dilihat dari sisi bisnisnya, kelapa belum mampu mengubah itu semua menjadi arus kas positif yang cukup besar untuk membiayai operasionalnya. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh kelapa meskipun dengan niatnya untuk menghubungkan pengrajin UMKM dengan pasar digital itu belum mampu untuk menutupi besarnya biaya operasional. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan kelapa. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu kelapa fokus pada niche. Diluncurkan sekitar November 2015, kelapa memposisikan diri sebagai platform yang unik
menghubungkan pengrajin lokal dengan pembeli dengan tujuan memberdayakan kreativitas lokal melalui teknologi. Kemudian yang kedua ada fitur inovatif. Platform Kelapa menyediakan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan produk buatan tangan atau handmade, seperti opsi kustomisasi pesanan, pre-order, dan manajemen pemesanan yang rapi, serta sistem rekening bersama untuk keamanan transaksi dan untuk membangun kepercayaan dari pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan dan penghargaan. Selama perjalanannya, Kelapa mendapatkan respons positif dan beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai hidden gem oleh Google Play dan diakui sebagai salah satu startup dengan pertumbuhan paling menjanjikan oleh majalah Forbes Asia. Strategi Kelapa selama masa perkembangannya yaitu yang pertama menambah jumlah pengrajin dan ragam produk yang ditawarkan, kemudian yang kedua mengembangkan fitur marketplace serta aplikasi mobile, kemudian yang ketiga meningkatkan pengalaman belanja online bagi pengguna. Nah, dengan strategi tersebut, Kelapa dilaporkan sempat memiliki lebih dari 4.000 pengrajin lokal yang bergabung dan menjual puluhan ribu produk kerajinan di platformnya. Selanjutnya yaitu seiring dengan respons positif yang didapatkan oleh Kelapa selama berdiri dan perjalanannya, ada beberapa hal yaitu detail pendanaan Kelapa yang didapatkan. Nah, karena keberhasilan dan prestasi dari Kelapa, Kelapa mendapat pendanaan yaitu yang pertama dari Global Founders Capital atau GFC, kemudian ada ID Search, ada KLN atau Kapan Lagi Network, dan angel investor Budi Setia Dharma. Kemudian Kelapa juga mendapat pendanaan seri A yang diperoleh pada Maret tahun 2017 melalui Aviskar Frontier dan Funds. Namun meskipun perkembangan ini terlihat sangat positif, pertumbuhan pengguna dan transaksi pada Kelapa akhirnya tidak cukup signifikan untuk menutupi biaya operasional yang harus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu penghargaan dan prestasi yang didapat oleh Kelapa. Yang pertama yaitu Google Play Award Hidden Gem. Aplikasi seluler Kelapa dianugerahi sebagai Hidden Gem atau permata tersembunyi oleh Google Play. Kemudian yang kedua yaitu Top 10 Startup Indonesia. Kelapa diakui sebagai salah satu dari 10 startup terbaik di Indonesia oleh Tech in Asia Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Beni Fajarai LinkedIn Power Profile 2017. Penghargaan-penghargaan ini memperlihatkan bahwa Kelapa memiliki potensi serta mendapatkan apresiasi di tingkat nasional dan regional. Namun itu belum cukup untuk menjamin keberlanjutan bisnisnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu turning point atau titik balik dari tutupnya Kelapa. Momen penting yang menjadi titik balik negatif bagi Kelapa terjadi ketika persaingan dalam industri e-commerce Indonesia semakin ketat, khususnya dengan kehadiran raksasa marketplace yang memiliki keunggulan struktural sebagai berikut. Yang pertama yaitu basis pengguna yang sangat besar, sehingga volume transaksi jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu sistem logistik yang kuat dan terintegrasi, memungkinkan pengiriman lebih cepat. Yang ketiga yaitu promosi besar-besaran dan subsidi seperti diskon serta gratis ongkir. Dan yang terakhir yaitu mekanisme harga yang lebih kompetitif akibat skala ekonomi yang besar. Platform e-commerce lain mulai menyediakan berbagai kategori produk, termasuk produk kerajinan tangan dengan harga yang lebih murah dan pilihan pengiriman yang lebih cepat. Kondisi ini membuat daya tarik marketplace besar jauh lebih kuat dibandingkan marketplace khusus seperti Kelapa. Selain persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen juga menjadi faktor penting yang dimana konsumen lebih memprioritaskan harga yang murah, kecepatan pengiriman menjadi pertimbangan utama, dan promo dan diskon lebih menarik dibandingkan nilai seni produk. Nah, sementara itu, bersaing dengan startup marketplace yang lain, Kelapa ini tetap berfokus pada nilai seni, kualitas, dan keunikan produk kerajinan. Namun, pendekatan ini tidak mampu menghasilkan volume transaksi yang cukup besar untuk menyaingi ritme pertumbuhan raksasa e-commerce.
Akibatnya, Kelapa menghadapi masalah mendasar pada keberlanjutan bisnisnya, yaitu tidak tercapainya model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan sebagaimana diakui oleh pihak internalnya. Nah, kombinasi antara tekanan dan persaingan, perubahan perilaku konsumen, serta kegagalan mencapai profitabilitas inilah yang menjadi titik balik utama yang mempercepat penurunan kinerja Kelapa dari sisi finansial dan operasional. Kemudian selanjutnya yaitu penutupan layanan Kelapa. Setelah menghadapi persaingan yang begitu ketat dan tekanan internal, akhirnya pada awal Maret 2019, Kelapa secara resmi mengumumkan penghentian layanan mereka setelah beroperasi hampir 4 tahun. Dalam pengumuman resminya, Kelapa menyatakan bahwa meskipun perjalanan mereka penuh kejayaan dan pembelajaran, mereka tidak mampu menjadikan Kelapa sebagai bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Keputusan tersebut diambil dikarenakan yang pertama, pendapatan tidak mampu menutup biaya operasional yang sangat besar, kemudian model bisnis yang tidak berkelanjutan, dan persaingan dengan marketplace besar semakin kuat. Keputusan ini tentu berdampak besar bagi komunitas pengrajin lokal yang sebelumnya menjadikan Kelapa sebagai saluran pemasaran utama untuk produk-produk mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu akar masalah dan pembelajaran yang dapat diambil, yaitu dari perjalanan Kelapa kita dapat menarik beberapa pembelajaran penting, yaitu yang pertama, visi sosial itu baik, tapi harus diimbangi dengan model bisnis yang kuat. Marketplace butuh volume transaksi yang tinggi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, persaingan dengan pemain besar sangat ketat di dunia digital. Kemudian yang keempat, konsumen seringkali memilih harga dan kemudahan di atas nilai seni dan eksklusivitas. Setiap startup, terutama yang bermisi sosial, perlu menyeimbangkan idealisme dengan strategi bisnis yang realistis agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, dari startup Kelapa bukan semata karena idenya yang kurang baik, akan tetapi lebih kepada tantangan struktural dalam pertumbuhan bisnis, persaingan yang keras, serta keterbatasan model monetasinya. Semoga video ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua. Ketika kita ingin membangun sebuah startup, kita harus tetap realistis untuk melihat model bisnis yang dapat memberikan keberlanjutan secara finansial agar dapat menutupi biaya operasional yang cukup tinggi. Itu saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.